Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Miss Kiki. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis drama. Tapi sebelum kalian mengikuti pembelajaran ini, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu pada kolom komentar di bawah ya. Jadi, sudah saya beri pin pada komen itu tiap-tiap kelas. Jadi, tiap kelas silahkan mengisi atau menuliskan namanya pada kolom komentar yang sudah saya pin di bawah. Oke, next. Nah, kegiatan kita hari ini akan menganalisis sebuah drama. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu drama? Tahu dong. Buktinya kemarin kalian saya beri tugas untuk membuat drama dan kalian ternyata bisa loh, walaupun saya masih belum memberikan materi tentang drama. Wah, luar biasa dong. Tepuk tangan buat kalian. Yeay. Nah, oke, next ya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya pada kalian yang sudah berusaha untuk membuat drama dan itu bagus-bagus sekali. Oke, next. Kita kan mau menganalisis teks drama ya, tapi kalian harus mengerti dulu apa pengertian dari teks drama. Apakah drama itu apa gambar seperti ini bisa dikategorikan sebagai drama? Gambar ini ya, gambarnya siapa sih? Yoon Bin. Yoon Bin ini, serial Korea yang sangat terkenal ini, apakah gambar ini bisa dikategorikan sebagai drama? Menurut kalian gimana? Terus, kalau ini, nah pementasan teater ini yang dilakukan dengan banyak orang ini, apakah juga termasuk kategori drama? Kira-kira gimana ya? Terus kalau gambar yang ini ketiga, nah kalau gambar yang ketiga ini apakah juga dikatakan drama? Kira-kira gimana anak? Apakah ketiga gambar ini termasuk drama ataukah bukan atau gimana? Oke, sebelum kalian menjawabnya, silakan kita perhatikan dulu pengertian dari teks drama. Oke ya, drama itu adalah cerminan realitas sosial. Berarti cerita yang diangkat dalam drama itu diambil dari kehidupan nyata atau kehidupan sosial manusia. Oke ya, itu poin yang pertama. Kita perhatikan poin yang kedua, drama itu lakon yang mengisahkan kejadian. Nah, jadi di dalam drama itu ada lakon atau ada tokoh atau ada pemeran yang mengisahkan sebuah kejadian. Kejadian apa ya? Kejadian nyata yang ada di masyarakat. Terus, kita perhatikan poin yang ketiga. Drama itu dipentaskan dalam gerak, penjiwaan, dan akting para aktor. Nah, drama itu dipentaskan dalam gerak, penjiwaan, akting, dan para aktor. Berarti maksudnya di sini para aktornya atau para pemerannya itu memerankan itu dengan penuh penjiwaan. Nah, kalau dilihat dari 3 poin pengertian ini, apakah 3 gambar ini masuk dalam kategori drama? Nah, ini akan saya buat kuis 1. Jadi, kalian silakan menuliskan jawaban kalian tentang kuis 1 ini. Ketiga gambar ini apakah masuk dalam kategori drama? Nah, silakan ditulis ya. Ditulis beserta alasannya. Ayo semua, setiap anak menuliskan pendapatnya terkait gambar-gambar ini apakah bisa dikategorikan sebagai kategori drama berdasarkan pengertian ini ya. Ayo silakan semuanya menulis di kolom komentar. Oke. Kita kan ya sudah tahu ya pengertian drama seperti ini. Oke, kita next. Nah, kegiatan hari ini kita kan akan menganalisis drama. Nah, apa yang harus dianalisis dalam drama itu? Ada 4 hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita menganalisis drama. Yang pertama adalah unsur, kedua tokoh, yang ketiga isi, dan yang keempat kebahasaan. Tapi anak-anak, di video kali ini kita akan belajar untuk menganalisis unsur dan tokohnya saja. Untuk isi dan kebahasaan akan kita bahas pada next video. Oke, next. Nah, yang pertama dulu ya, kita bahas tentang unsur teks drama atau unsur drama. Oke ya, next. Nah, unsur drama. Unsur drama itu dibagi menjadi 2, yakni unsur struktur dan unsur pembangun. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, adakah yang tahu siapakah nama sosok dari gambar cowok? Cowok bukan sih? Lelaki ya, lelaki. Lelaki berbaju pink di pojok kiri atas. Nah,
Adakah yang tahu? Nah, silakan yang tahu, silakan menuliskan nama beliau di kolom komentar. Karena ini akan saya gunakan sebagai kuis yang kedua. Nah, yang tahu pasti akan dapat nilai ya nanti ya, yang mengisi kuisnya. Oke, silakan dituliskan. Nah, ini kita keluar dari topik ya, kita kembali lagi ke topik. Topiknya tadi kita membahas unsur drama. Unsur drama kan dibagi dua, struktur dan pembangun. Kita bahas satu dulu. Kita struktur terlebih dahulu. Nah, struktur teks drama itu dibagi menjadi 3. Ada prolog, ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Prolog itu apa, Nana? Prolog itu adalah kalimat atau pernyataan awal yang disampaikan oleh tokoh. Jadi, pernyataan awal itu pada sebuah drama itu dinamakan sebagai prolog. Dan ini gunanya apa? Untuk membuka sebuah pertunjukan drama. Biasanya bentuknya itu seperti narasi. Kalau prolog itu kayak pengantarnya dulu untuk mengenalkan dulu sebelum kita masuk pada dialog. Selanjutnya adalah dialog. Nah, kalau dialog ini kan berarti percakapan antar tokoh. Tuh. Lalu yang ketiga adalah epilog. Epilog ini penutup. Penutup ini berada di akhir dan biasanya pada bagian epilog ini disampaikan juga pesan-pesan yang terdapat pada drama biasanya, tapi nggak semua drama seperti itu. Tapi biasanya itu ada kayak kalimat penutup di akhir gitu loh ya. Oke, next ya, struktur. Struktur jadi ada 3 ya anak-anak, silakan diperhatikan dan dicatat ya anak-anak agar tidak lupa. Oke, struktur ada 3. Nah, sekarang yang kedua, kita pada unsur pembangun. Nah, pembangun ini kan berarti kan yang membentuk sebuah drama itu ada apa aja. Ada yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, konflik. Yang kelima, alur. Dan yang keenam, amanat. Oke, kalau dilihat-lihat dari macam-macam pembangunnya ini hampir sama seperti karya sastra yang lain, seperti cerpen, seperti novel, kan sama ya mengandung 6 hal ini. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau drama itu banyak dialognya. Jadi drama itu adalah karya sastra yang berbentuk dialog. Jadi dari awal sampai akhir itu bentuknya adalah dialog. Nah ini ya, ada dialognya yang membedakan drama dengan karya sastra yang lain itu adalah pada dialog. Pada cerpen dan novel kan juga ada dialognya, Miss. Iya ada, tapi kan tidak banyak dan tidak sebanyak milik drama kan dialognya. Kalau drama kan dari awal sampai akhir itu dialog semua. Nah kalau cerpen, novel itu kan masih banyak narasinya. Seperti itu. Ya, tema kan topik ya, topik yang digunakan untuk cerita sebuah drama. Nah, yang kedua ini ada latar. Latar ini setting ya. Bisa tempat, ada 3 latar itu ada tempat, suasana, dan waktu. Lalu dialog tadi ya, ada epilog, ada ada prolog dulu, terus dialog, baru epilog. Lalu yang keempat adalah konflik. Konflik ini apa? Konflik itu masalah. Masalah. Nah, saya kan juga bilang dulu pada saat kalian membaca cerpen, nah setiap cerpen atau setiap karya sastra itu pasti ada konflik yang diangkat, pasti ada masalah yang diangkat. Begitupun dengan drama juga sama. Terus yang keempat ada alur. Alur ini apakah alur maju, mundur, dan campuran? Nah, kalau pada drama ini, alurnya itu ada 5. Sebentar setelah ini akan saya jelaskan. Lalu yang terakhir ini ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan ya. Oke, saya kan mau membahas alur. Langsung aja ya, alur. Nah, kalau alur cerita dalam drama itu ada 5 ini ya. Yang pertama adalah exposition. Exposition ini adalah pengenalan. Pengenalan awal ya, pengenalan awal sebelum masuk kepada cerita. Setelah pengenalan, baru rising action. Rising action ini dia mulai masuk kepada masalah. Mulai ada masalah ini pada bagian rising action. Nah, lalu yang ketiga adalah klimak. Klimak ini kan atas sendiri dia, berarti dia ini di puncak-puncaknya masalah. Lalu falling action berarti ini mulai masalahnya ini mulai ada peleraian, tapi masih belum selesai. Masih mulai ada peleraian, baru yang terakhir ini adalah penyelesaian atau ada solusi di bagian akhir ini. Ya, ceritanya, alur cerita dalam drama itu seperti itu. Oke, Rana. Nah,
kita sudah akan masuk pada analisis drama yang kedua. Yang unsur tadi sudah selesai ya. Yang unsur tadi itu ada dua, ada struktur dan ada pembangun. Ya, sekarang kita akan membahas yang tokoh dalam drama. Oke, langsung aja ya, kita next. Nah, tokoh dalam drama, jika dilihat dari karakternya atau dari sifatnya, itu dibagi menjadi 3. Ada antagonis, ada protagonis, dan ada tritagonis. Nah, ketiga istilah ini pasti sudah tidak asing lagi kan pada telinga kalian. Nah, antagonis ini adalah tokoh yang biasanya itu memiliki nggak biasanya, ya selalu memiliki watak orang jahat. Nah, kalau protagonis baik gitu ya. Protagonis ini orangnya baik, dan biasanya itu tokoh protagonis adalah tokoh yang selalu tersakiti, ya nggak sih? Haha. Terus tritagonis ini, dia adalah pemain pembantu. Misalnya ya, antagonis. Antagonis ini contohnya yang paling kita ketahui itu Bawang Merah. Nah, Bawang Merah ini kan jahat. Nah, dia misalnya Bawang Merah ini punya teman yang punya teman yang membantu aksi jahatnya Bawang Merah. Nah, itu dia masuk dalam tritagonis. Begitupun juga pada protagonis, biasanya kan tokoh protagonis ini juga memiliki teman-teman yang eh, teman-teman yang bukan pembantu, bukan utama. Dia itu pemeran pembantu tokoh yang baik. Nah, itu dinamakan dengan tritagonis. Jadi tritagonis ini dia bisa masuk kategori bisa menjadi temannya antagonis ataupun tritagonis. Jadi di tengah-tengah gitu loh ya. Oke. Next. Nah, jadi anak-anak ini juga akan saya buat kuis lagi, ya ini tebak watak. Silakan ayo siap-siap semuanya menuliskan di kolom komentar ya. Oke, tebak watak. Kalau dilihat dari ekspresi wajahnya, kira-kira tokoh-tokoh berikut ini memiliki karakter seperti apa ya dalam pementasan drama? Misalnya ini yang pertama. Nah, ini ya, silakan coba kalian lihat dari ekspresinya. Kira-kira wanita ini memiliki karakter seperti apa? Memiliki watak antagonis kah, protagonis kah, atau tritagonis kah? Ya, silakan coba dianalisis kira-kira gimana ya. Langsung aja kalian tuliskan. Kuis 3. Apa karakter wanita ini? Oke. Kalau saya lihat dari kalungnya, sepertinya dia ini wanita baik-baik aja ya. Tapi kan kalian melihatnya dari ekspresinya. Ayo, kalau dari ekspresinya kira-kira gimana? Oke, next. Quiz yang keempat. Nah, kalau gambar ini, cowok ini kira-kira, kalau dilihat dari ekspresinya, dia memiliki karakter seperti apa? Ini kan dari samping ya, kurang jelas ya kalau dari samping. Oke lah, akan saya beri gambar yang dari depan. Oke. Kalau yang ini, kira-kira dia memiliki karakter seperti apa? Antagonis kah, protagonis kah, atau tritagonis kah? Nah, oke, mungkin bagi Caca udah pada tahu ya siapa sosok lelaki ini, dan biasanya kalau dalam drama itu dia bermain sebagai tokoh yang berwatak seperti apa? Apakah dia itu jahat terus mainnya? Ataukah dia itu mainnya itu selalu jadi orang baik? Nah, kalian kan lebih tahu ya. Nah, mungkin bagi cowok-cowok atau mungkin beberapa cewek yang nggak suka dengan dunia drama Korea, oke, saya kasih contoh yang lain dah. Nah, kalau tokoh yang seperti ini, tokoh ini biasanya dia dia bermain peran itu sebagai tokoh yang antagonis kah, atau protagonis kah, atau tritagonis kah? Ayo, silakan semuanya menuliskan di kolom komentar. Oke, quiz 4 gitu ya, langsung apa? Antagonis atau protagonis atau bagaimana? Ayo, silakan. Oke, next. Oh, udah habis anak-anak. Jadi materi kita kan tadi hanya 2 ya. Kita akan menganalisis unsur dan akan menganalisis tokoh. Nah, ayo sekarang silakan yang masih kurang jelas silakan bertanya pada kolom komentar. Ayo silakan bertanya segala apapun macam pertanyaan saya terima ya. Oke. Tapi saya tidak menerima satu pertanyaan anak-anak. Kapan menikah? Nah, jangan tanyakan ini ya. Tolong. Saya tidak menerima pertanyaan ini. Oke, silakan bertanya semuanya. Oke, anggap saja kalian sudah bertanya ya. Oke, next.
Next, setelah kalian bertanya nanti akan saya jawab. Nggak tahu saya jawabnya di mana, nanti bisa di next video ataukah di kolom saya balas di komentar. Nanti saya melihat perkembangannya. Oke ya, silakan semuanya yang masih bingung dituliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Oke, anak-anak, kan kita sudah mempelajari teorinya. Kita sudah mempelajari teori untuk menganalisis teks drama. Nah, agar lebih merasuk, kita akan berlatih untuk menganalisis sebuah drama. Oke, saya akan memberikan contoh cara menganalisis sebuah drama. Nah, mari berlatih. Silahkan menonton drama yang berjudul Ayahku Pulang, yang diperankan oleh Teater Daiza 2019 pada link YouTube yang sudah saya share di description box di sini ya. Nanti kalian tinggal klik. Nah, jadi kita akan menganalisis drama ini dan menganalisisnya di mana dan bagaimana, ini akan saya jelaskan. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan setelah menonton video ini adalah menonton video ini ya, Ayahku Pulang, yang diperankan oleh Teater Daiza. Oke. Nah, ini saya sudah nonton ya, Nah, sekarang saya akan memberikan contoh cara menganalisisnya seperti apa. Caranya yang pertama menonton, pastilah. Gimana kita bisa menganalisis kalau kita belum menonton dramanya? Oke, anggap saja yang pertama kita menonton dramanya selesai. Oke, sudah. Lalu yang kedua menganalisis dengan tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Tabelnya ini akan saya beri contohnya. Oke, tabelnya